Di balik pesona alamnya yang memukau, tersembunyi sisi kelam yang jarang disorot dunia. Honduras, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, tak hanya dikenal karena hutan tropis dan pantainya yang indah, tapi juga karena satu julukan yang mengerikan, salah satu negara paling berbahaya di dunia. Kenapa Honduras bisa mendapat julukan mengerikan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan sehari-hari masyarakatnya? Yuk, kita bongkar fakta-fakta mencengangkan tentang Honduras yang tak banyak diketahui orang. Honduras, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Honduras, merupakan sebuah negara berkembang yang terletak di kawasan Amerika Tengah. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Guatemala di sisi barat, El Salvador di selatan, dan Nicaragua di timur. Wilayah Honduras dan negara-negara tetangganya memiliki warisan budaya yang kaya, menjadi tempat tinggal bagi peradaban Mesoamerika, termasuk suku Maya. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Spanyol membawa pengaruh budaya dan agama Katolik, menciptakan perpaduan unik antara tradisi Spanyol dan budaya asli. Setelah melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1821, Honduras terus menghadapi tantangan stabilitas politik yang berkontribusi pada posisinya sebagai salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di benua Amerika. Selain itu, negara ini mencatat tingkat kejahatan kekerasan yang mengkhawatirkan, termasuk pembunuhan dan kekerasan seksual. Faktor-faktor seperti korupsi, eksploitasi sumber daya oleh pihak asing, dan bencana alam telah memperburuk kondisi ekonomi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan narkoba juga secara tidak langsung memicu peningkatan aktivitas kriminal di Honduras, yang melahirkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir seperti MS-13. Kelompok-kelompok ini terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal dan sering terlibat dalam konflik teritorial yang mengancam keselamatan penduduk dan mendorong migrasi ke negara-negara lain, terutama Amerika Serikat. Sektor pertanian, khususnya produksi buah-buahan, tebu, dan kopi, merupakan pilar utama perekonomian Honduras. Negara Honduras memiliki garis pantai utara yang menghadap Laut Karibia, sementara sisi selatannya berbatasan dengan Samudra Pasifik melalui Teluk Fonseca. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh pegunungan dengan dataran rendah sempit di sepanjang pesisir. Di timur laut terdapat La Mosquitia, sebuah kawasan hutan dataran rendah yang luas dan belum banyak terjamah. Di barat laut terdapat lembah Sula yang padat penduduk. La Mosquitia juga menjadi lokasi cagar biosfer Rio Platano, situs warisan dunia UNESCO, dan dilintasi oleh Sungai Coco yang menjadi batas alam antara Honduras dan Nicaragua. Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Honduras, menyumbang sekitar 14% dari PDB di tahun 2013. Kopi, dengan nilai ekspor 340 juta dolar Amerika, menjadi sumber pendapatan ekspor utama, mencapai 22% dari total. Meskipun sempat terpuruk akibat badai Mitch pada tahun 1998, produksi pisang berhasil bangkit kembali dan mencapai 57%
dari level sebelum badai pada tahun 2000. Sektor budidaya udang juga memberikan kontribusi penting bagi ekspor negara. Selain itu, sejak akhir tahun 1970-an, industri manufaktur melalui maquiladoras mulai berkembang di kota-kota utara, terutama di San Pedro Sula dan Puerto Cortes. Kondisi kemiskinan menjadi isu krusial di Honduras, di mana 73% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan 53% diantaranya mengalami kemiskinan ekstrem berdasarkan laporan Institut Statistik Nasional Honduras (INE) tahun 2022. Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi juga menjadi ciri khas negara ini di kawasan Amerika Latin. Walaupun sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dengan rata-rata 7% per tahun dan menjadi salah satu yang tertinggi di Amerika Latin pada tahun 2010, Honduras tetap tertinggal dalam hal perkembangan dibandingkan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Dengan skor indeks pembangunan manusia sebesar 0,625, Honduras berada di peringkat 130 dari 188 negara, menunjukkan tingkat pembangunan yang sedang. Pada tahun 2021, populasi Honduras tercatat sejumlah 10.278.345 jiwa. Pada tahun 2010, komposisi usia penduduk menunjukkan bahwa 36,8% berada di bawah usia 15 tahun, 58,9% berusia antara 15 hingga 25 tahun, 65 tahun, dan 4,3% berusia 65 tahun atau lebih. Sejak 1975, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah warga Honduras yang bermigrasi, baik karena alasan ekonomi maupun politik, dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Sebagian besar warga Honduras yang tinggal di luar negeri menetap di Amerika Serikat. Data dari Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2012 memperkirakan bahwa jumlah warga Honduras di Amerika Serikat berkisar antara 800.000 hingga 1 juta orang, yang setara dengan hampir 15% dari total populasi Honduras. Ketidakpastian mengenai angka ini disebabkan oleh banyaknya warga Honduras yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi. Sensus Amerika Serikat tahun 2010 mencatat 617.392 penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai warga Honduras, meningkat dari 217.569 pada tahun 2000. Komposisi etnis di Honduras pada tahun 2017 adalah 90% mestizo, 7% penduduk asli Amerika, 2% kulit hitam, dan 1% kulit putih. Sensus Honduras pada tahun 1927 tidak mencatat data rasial, tetapi pada tahun 1930, 5 kategori klasifikasi dibuat: kulit putih, India, Negro, Langsat, dan Mestizo. Sistem ini digunakan kembali dalam sensus tahun 1935 dan 1940. Istilah mestizo digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak termasuk dalam kategori kulit putih, penduduk asli Amerika, Negro, Langsat, atau yang merupakan campuran keturunan penduduk asli Amerika dan kulit putih. Sistem pemerintahan di Honduras mengikuti pola Republik Demokratis Perwakilan Presidensial, di mana presiden memegang posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif
diamanahkan kepada pemerintah Honduras, sementara kekuasaan legislatif berada di tangan Kongres Nasional Honduras. Kekuasaan yudikatif memiliki status independen, terpisah dari cabang eksekutif dan legislatif. Kongres Nasional Honduras sebagai lembaga legislatif terdiri dari 128 anggota yang disebut diputados yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun melalui sistem perwakilan proporsional. Alokasi kursi Kongres dilakukan berdasarkan perolehan suara partai di setiap departemen dengan proporsi yang sesuai dengan jumlah suara yang diterima oleh masing-masing partai. Meskipun mayoritas penduduk Honduras mengidentifikasi diri sebagai penganut Katolik yang secara tradisional dianggap sebagai agama dominan, terjadi penurunan dalam jumlah anggota gereja Katolik seiring dengan peningkatan keanggotaan gereja-gereja Protestan. Menurut laporan kebebasan beragama internasional tahun 2008 yang didasarkan pada survei CID Gallup, 51,4% populasi menyatakan diri sebagai Katolik, 36,2% sebagai Protestan Evangelis, 1,3% menganut agama lain seperti Islam, Buddha, Yahudi, dan Rastafarian, dan 11,1% tidak memiliki afiliasi agama atau tidak memberikan jawaban. Selain itu, 8% penduduk dilaporkan sebagai ateis atau agnostik. Namun, perhitungan dan data keanggotaan Gereja Katolik Adat memperkirakan bahwa 81% penduduk adalah Katolik, di mana para imam di lebih dari 185 paroki diwajibkan untuk mencatat data pastoral paroki setiap tahun. Tingkat kriminalitas di Honduras telah mencapai titik yang mengkhawatirkan bagi warganya dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini menghadapi lonjakan kasus kekerasan dan aktivitas ilegal yang parah dengan rekor angka pembunuhan pada tahun 2012 mencapai rata-rata 20 kasus per hari. Korupsi, pemerasan, intimidasi, dan perdagangan narkoba telah merasuki seluruh lapisan masyarakat Honduras, menghambat pembentukan lembaga penegak hukum yang kredibel seperti kepolisian dan secara signifikan membatasi kemajuan ekonomi, sosial, maupun politik. Situasi ini telah mendorong organisasi dan pemerintah internasional untuk menawarkan bantuan dalam upaya pemberantasan kejahatan di Honduras. Akar permasalahan kekerasan geng di Honduras bermula sejak dekade 1970-an, namun eskalasi signifikan terjadi di awal 1200 seiring dengan kemunculan geng-geng besar. Fenomena ini diperparah oleh kebijakan deportasi tahanan dari Amerika Serikat yang dimulai pasca tahun 1996, khususnya setelah pemberlakuan Undang-Undang Reformasi Imigrasi Ilegal dan Tanggung Jawab Imigran. Pada tahun 2012, diperkirakan terdapat sekitar 12.000 anggota geng di Honduras. Kehadiran geng-geng, terutama Mara Salvatrucha dan Barrio del Ocho, sangat dominan, menguasai wilayah-wilayah tertentu, dan terlibat dalam persaingan teritorial. Selain itu, muncul pula geng-geng lain seperti Chirizos, Los Vatos Locos, dan lainnya, yang memperluas pengaruh mereka di tingkat lokal. Geng-geng ini menggunakan kekerasan dan pemerasan untuk mempertahankan kekuasaan, memaksa warga membayar pajak perang, dan tak segan membunuh bagi yang menolak. Akibatnya, banyak bisnis terpaksa gulung tikar, dan banyak warga Honduras memilih jalur imigrasi ilegal ke Amerika Serikat. Data UNICEF tahun 2012 menunjukkan bahwa hampir 1/5 dari 25.000 anggota geng adalah anak-anak. Sebagai upaya penanggulangan, polisi Honduras menerapkan program GRID yang didukung AES,
namun efektivitasnya masih belum jelas. Itulah beberapa fakta menarik tentang Honduras, sebuah negara yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa, namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu dan membuka mata bahwa di balik julukan paling berbahaya, tetap ada sisi indah yang patut diapresiasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.